masih kecilnya itu, kalau cerita Buya sih, kan maksudnya dari keluarga yang sangat sederhana ya. Bapaknya guru ngaji lekar dulunya. Buya sekolah SD, dia usaha sendiri. Kalau zaman dulu kan beda ya sama sekarang ya. SD dari masih kecil banget Buya. SD udah mulai nyari duit sendiri, jualan koran, kerja di pabrik tas. Oh, Buya pernah jualan koran? Pernah. Dulu kan pernah jadi juri nasional juga untuk masalah kiratul kutub. Oh, jadi juri nasional. Iya. Nah, kalau misalnya sehari itu pasti kalau kampus kan nggak tiap hari ya. Cuman kan maksudnya emang udah lama di kampus. Kalau dalam biografinya kan tercatat pernah megang 22 mata kuliah, macem-macem di UIN. Seorang dosen ngajar 22 mata kuliah. Banyak orang belajar dari Buya. Ya artinya berarti minta ijazah tuh. Minta ijazah. Berarti kan Buya memang udah pernah mengamalkan. Tapi Buya tidak mendawamkan itu. Jadi pengen punya bisa jangan sampai hujan turun. Buya ada, bahkan muridnya ada yang spesialis itu. Tapi Buya tidak ngamalin itu untuk praktek. Buya gurunya para orang yang punya karomah. Ya Rasulullah. Sahabat Jaga Asa, saya sekarang berada di makam Buya Saifuddin Amsir di Kalimalang, Cipinang Muara, Jakarta Timur. Ini adalah makam beliau yang juga biasa digunakan untuk majelis pengajian. Ayo kita ke dalam melihat makamnya. Ini adalah makamnya dan saya ketemu dengan Juria, anaknya Buya Saifuddin Amsir. Assalamualaikum Ustazah. Ustazah mohon dibantu, saya mau ziarah ke makam, bisa dibantu? Muhammad SAW. Al-Fatihah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jaga Asa, kali ini saya ada di Masjid Zawiyah Jakarta, tempat dimakamkannya Buya Saifuddin Amsir yang letaknya di daerah Kalimalang, Cipinang, Melayu, Jakarta Timur. Di depan saya sudah ada Juriah, keturunan langsung anak pertamanya dari Buya Saifuddin Amsir. Beliau adalah seorang dosen, ya, aktif di organisasi juga, diantaranya di NU, di MUI. Ya. Beliau adalah Dr. Hajah Badriah Uyuni. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah minta dijelaskan, diceritakan. Buya Saifuddin Amsir ini sangat terkenal di Jakarta. Insyaallah. Beliau adalah ulama Betawi yang sangat dikenal sebagai macan podium. Kalau ceramah itu geleger kayak geledek. Luar biasa kisah Buya Saifuddin Amsir, mulai dari mengaji, mengajar sampai beliau meninggalkan ini masjid, pondok pesantren dan jamaah-jamaah yang ada di Jakarta. Silakan Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Badrah Uyuni, bukan Badriah ya, Badrah. Badrah Uyuni, kata Buya, Badrah itu bulan. Oh, bulan. Jadi bulan
Oyun kan mata, tapi maksudnya adalah sedap dipandang mata, ceritanya begitu. Baik, saya sendiri adalah anak Buya yang pertama. Anak Buya ada 5, tapi wafat 1, jadi sisa 4 dan kami perempuan semua. Saya kebetulan anak pertama. Bedanya dikit-dikit. Alhamdulillah kami empatnya sudah menikah, sudah punya anak. Saya pertama tinggal dekat rumah Buya. Jadi saya mengelola yayasan ini. Yayasan yang ditinggalkan Buya itu Yayasan Terpadu Sibghatullah. Di dalamnya ada Ma'had Ali Zawiyah Jakarta. Pembangunan masjid ini sendiri pun sesudah Buya wafat, bukan ketika. Jadi makamnya ada duluan. Jadi awalnya ini tempat Buya kongko-kongko dengan tumbuhan-tumbuhannya. Terus ada makam. Terus suami saya berinisiatif, ayo kenapa nggak dijadikan masjid aja? Karena kan Jakarta ini ya lumayan ya harganya dan lain-lain. Mumpung ini ada 200 meter. Pengembangan dari yayasan yang kami punya, alhamdulillah ini jadi nggak cuma buat sholat berjamaah, tapi buat kegiatan perkuliahan dan kemasyarakatan. Alhamdulillah. Buya Saifuddin Amsir ini memang asli orang Betawi. sini ya? Enggak. Aslinya itu Buya lahir di Kebon Manggis. Kebon Manggis itu orang Kebon Manggis. Kebon Manggis, Kecamatan Matraman. Orang Matraman. Dari lahir. Jadi Betawi asli. Memang Kebon Manggis gitu. Bapaknya, ibunya tapi orang intinya Betawi lah. Betawi ya. Nah, ibu saya juga orang Betawi. Buya dulu masih kecilnya itu kalau cerita Buya sih kan maksudnya dari keluarga yang sangat sederhana ya. Bapaknya guru ngaji lekar dulunya. Buya sekolah SD dia usaha sendiri. Kalau zaman dulu kan beda ya sama sekarang ya. SD dari masih kecil banget Buya SD udah mulai nyari duit sendiri, jualan koran, kerja di pabrik tas. Oh, Buya pernah jualan koran? Pernah. Nah, maksudnya untuk ngumpulin duit buat apa? Buat sekolah. Bahkan tapi mayoritas tidak dari situ, tapi melainkan dari guru ngaji. Karena dari masih kecil udah bantuin ngajar di musola sama ngaji-ngaji pengajian lah. Dari masih kecil emang kebiasaannya tukang ngaji berbeda dengan saudara-saudaranya. Nah, kalau misalnya kadang-kadang kita Buya capek segala macam. Kalau cerita Buya itu, Buya aja dulu ngaji ke Kuitang kemana itu jalan kaki, saking susahnya saat ngaji itu. ke Kuitang jalan dari kaki. Kebon Manggis jalan kaki. Karena itu bisa 3-4 jam gitu ya. Intinya beliau sangat semangat untuk menuntut ilmu, tapi keadaannya sulit. Cuman karena orangnya dari masih kecil senangnya ngaji, jadi kemana-mana orang kenal karena dia tukang ngaji. Tukang ngaji. Jadi kalau misalnya Buya kok bahasa Arabnya bagus, ilmunya masya Allah luar biasa. Pernah ke Timur Tengah? Enggak, Buya nggak ngaji di Timur Tengah, tapi ngaji ke ulama-ulama Betawi. Nah, ulama-ulama Betawinya siapa aja tuh? Hampir rata-rata ulama Betawi yang saya pahami, walaupun tidak sering disebut. Dulu saya cuma tahu Buya tuh muridnya Muallim Syafi'i Hazami, Muallim Syafi'i Hazami. Muridnya Ki Abdullah Syafi'i. Abdullah Syafi'i. Guru Hasan Murtoha, lalu ada Ki Habib Abdullah Syami. Abdullah Syami Kuitang. Bukan, pokoknya daerah Jakarta. Tetapi juga di Kuitang. Cuman intinya, kenapa saya ingatnya itu karena kalau ngirimin Fatihah pasti itu yang disebut. Oh, itu yang disebut ya. Iya, sedangkan kalau misalnya ketemu sama orang, sanatnya sama orang, Ustazah, Buya kan dulu pernah ngaji di sini, Ustazah, Buya. Jadinya pas saya lihat, karena saya kan salah satu kajian saya juga tentang kebetawian, keulamaan Betawi juga. Nah itu hampir rata-rata guru besar yang di tanah Betawi, Buya pernah ngaji sama beliau, walaupun tidak seintens kepada Muallim Syafi'i Hazami dan kepada Ki Abdullah Syafi'i. Makanya dulu sekolahnya Buya kan SD negeri, terus ke Al-Wasliyah ya, Antoto ya. Al-Wasliyah yang sana. Di Cawang apa di mana ya? Bukan yang itu. Daerah Cawang apa? Pokoknya Kayu Manis lah, Kayu Manis itu. Nah, terus abis itu diteruskan ke Asyafiyah sampai jadi guru di Asyafiyah. Oh, pernah ngajar di Asyafiyah? Pernah. Baru mengajar di UIN. Jadinya waktu ngajar di Asyafiyah, Buya juga kuliah di Asyafiyah. Kalau dulu kan istilahnya BA ya. Iya, BA. Nah, BA terus S1-nya doktorandesnya di UIN. Nah, makanya di UIN itu alhamdulillah lulus sebagai lulusan terbaik, langsung diangkat menjadi dosen. Dari lulus langsung jadi dosen. Ngajar hadis. Enggak, Buya banyak ngajarnya, tapi kalau jurusannya akidah filsafat. Jadi Buya dari semenjak lulus itu kan memang udah menikah kan. Kalau dulu kan ini ya, nikahnya aja usia 27. Iya. Dan itu udah nggak pas punya anak ketiga kalau nggak salah, mulailah diangkat jadi dosen. Jadi dosen sampai wafatnya. Tapi akhir-akhir sebelum wafat itu Buya sempat udah saya gantikan, saya sebagai asdosnya gitu. Buya waktu mengajar itu
sehari itu ada berapa majelis? Oke. Jadi Buya itu kan ngajar memang fokus di dosen ya, tapi memang tidak pernah mengurus istilahnya jabatan fungsionalnya lah. Kalau sekarang kan saya di kampus nih emang bagian itulah. Ya. Nah kalau Buya itu memang lebih banyak fokus di keulamaan sama organisasi MUI, NU, terus organisasi-organisasi yang sifatnya dakwah. Di NU sampai di tingkat pusat ya? 2 periode, lalu sesudah Roy Syuriah PBNU 2 periode, lalu jadi Majlis Ahwa. Majlis Ahwanya. Ya itu. Jadi memang di pengurus PBNU sendiri pun Buya ya Sampai punya tempat ya di situ dan dihormati otomatis kan oleh para kiai-kiai yang ada. Terus dulu kan pernah jadi juri nasional juga untuk masalah Qiraatul Kutub. Oh, jadi juri nasional. Iya. Nah, kalau misalnya sehari itu pasti kalau kampus kan nggak tiap hari ya. Cuman kan maksudnya emang udah lama di kampus. Kalau dalam biografinya kan tercatat pernah megang 22 mata kuliah, macem-macem di UIN. Seorang dosen ngajarnya 22 mata kuliah. Tapi pas saya Luar jadi biasa. dosen, saya ngajar, saya sekarang juga hampir 15 tahun lebih lah saya jadi dosen. Jadi mengajar mata kuliah itu ya karena mungkin kita keilmuannya macam-macam ya. Macam-macam. Tapi saya belum sampai 20 sih, tapi hampir 15 mata kuliah saya Mata udah kuliah. pernah ngajar. Maksudnya Masya dalam Allah. artian Jadi memang pinter bener. bukan pinter banget, tapi memang pekerjaan itu mah. Nah, terus apa? Buya, Sehari- Buya kan apa? Memang suka mengajar ya. Dia kalau ngajar selain di daerah Kalimalang sampai kemana dia ngajar selain di kampus? Apa suka ngajar-ngajar ke mana? Gitu? Sejabodetabek. Kalau ngajarnya ya di luar ceramah ya. Kalau ceramah kan sampai luar negeri juga kadang-kadang. Oh, ceramah sampai luar negeri. Iya, pernah juga diundang misalnya ke Malaysia apa-apa. Cuman kan saat itu bukan zamannya medsos, jadinya nggak terekspos. Apalagi kalau perwakilan-perwakilan organisasi itu pernah ke beberapa negara internasional istilahnya gitu. Nah, Buya ini terkenal gini ya, kalau saya baca di artikel, suka kritik sama gurunya sedang ngaji, misalnya gurunya seperti apa dia kritik, suka memberikan masukan-masukan kepada pemerintah. Makanya Buya ini terkenal dengan macan podiumnya. Bener itu Ustaz ya? Iya, cuma kan setiap orang itu kan memiliki karakteristik yang berbeda ya. Maksudnya ada orang yang sangat senang kritik tapi lain di bagian lain dia kurang. Tapi kalau saya lihatnya kalau Buya kritik tapi nggak pedes banget versi saya ya. Jadi intinya dia stabil di berbagai macam aspek, di mana orang mungkin menonjol salah satu aspeknya saja tapi tidak yang lain. Karena jarang loh guru ngaji itu jadi dosen atau dosen jadi guru ngaji. Biasanya ditinggalkan salah satu. Pasti ada bagian-bagian yang tidak nggak seimbang gitu. Nah, Buya sampai akhir hayatnya kan PNS beliau. Iya, PNS, guru ngaji, tapi penceramah juga, di ormas juga. Banyak sih saya temukan ada beberapa tokoh-tokoh yang seperti itu. Tapi keistiqomahannya untuk ngaji di kampung, karena Buya kan berangkatnya dari kampung. Jadinya kalau misalnya ketemu sama orang-orang kampung ngomongnya nyambung. Kalau sama yang atasan nyambung, tapi memang aksennya adalah Betawi banget gitu. Jadi nggak melupakan asal usulnya dari kampung, dari Betawi. Ya memang kalau orang Betawi ya kerjaannya habis maghrib ya ngaji. Kalau nggak ngaji ya tahlil di sana kemari. Nah, Ustazah, mungkin selama beliau mengajar atau ini ada nggak Buya ini punya di luar ini kebiasaan orang misalnya gitu. Ada. Kan kadang-kadang tuh ada tuh punya karomah ini, ulama ini punya karomah ini. Kalau saya dengar kata murid-murid Buya yang bagi saya mereka adalah para guru saya, Buya itu dari masih kecil itu istiqomah ngajar. Jadi kalau ditanya Buya torikohnya apa? TKN enggak, torikohnya ini. Cuman kalau misalnya pernah dapat baiat itu torikohnya Syaziliyah. Oh, Syaziliyah. Tapi tidak sekonsen orang yang main di torikoh istilahnya gitu. Jadi kalau dibilang Buya torikohnya apa? Torikoh Buya adalah mengajar. Jadi benar-benar pure ngajar pakai kitab. Misalnya jadinya
tasawufnya tasawuf Imam Ghazali. Jadi yang benar-benar pure karena syariat terus mengajar. Tapi kalau Buya diajak ngomong tentang toriko, tentang tasawuf macam-macam, itu pasti nyambung. Kalau masalah keilmuan yang kalau kata kita itu tidak biasa, ya ada amalan-amalan tertentu, banyak orang belajar dari Buya. Ya artinya berarti minta ijazah tuh. minta ijazah. Berarti kan Buya memang udah pernah mengamalkan. Tapi Buya tidak mendawamkan itu. Jadi pengen punya jangan sampai hujan turun. Buya ada, bahkan muridnya ada yang spesialis itu. Tapi Buya tidak ngamalin itu untuk praktek. Buya gurunya para orang yang punya karomah. Jadi dia mengajarkan tapi orang tidak menjadikan itu sebagai habit dia gitu. Jadi kalau misalnya, tapi yang ini sih intinya gini, walaupun sesakit apapun kan terakhir hidupnya itu kan pakai kursi roda ya. Karena Buya kan gula dengan berbagai macam komplikasinya. Dari umur 40 loh. Buya itu udah gula. Karena mungkin kebiasaannya kan senangnya baca, kurang bergerak, kurang olahraga. Terus suka, ya namanya kiai kan makannya malam, minumnya manis. Jadi komplikasinya selalu gula. Nah, Buya punya karya karangan atau kitab atau apa? Ada beberapa. Kalau misalnya ditanya itu Buya sendiri pure yang nulis, ada yang kecil-kecil. Tapi yang besar-besar itu rata-rata kompilasi memang dibantu oleh murid-muridnya. Dan itu rata-rata hampir di karya Zawiyah Jakarta. Cuma itu dari pemikiran Buya, karena Buya itu banyakan ini tafsir ya, orang ngelihatnya dari tafsir. Jadi ada beberapa karyanya seperti Al-Quran, Ijazan wa Khawasan wa Falsafatan. Oh, jadi, itu tafsirnya? Tafsirnya 4 jilid. 4 jilid? 4 jilid besar-besar. Nah itu kan kompilasi dari berbagai macam karya-karya tafsir para ulama. Lalu ada yang masalah fikihnya itu 2 jilid. Jadi punya tafsir Al-Quran, punya fikih. Ya, lalu ada filsafatnya. Tasawufnya kayaknya enggak, tapi filsafat. Filsafat. Ya. Nah, jadi memang karena kalau ditanya ilmunya apa, ya macam-macam dia. Semua ilmu, semuanya. semua bidang ilmu. Bahasa Arabnya bagus, fannya bagus, terus usul fikihnya bagus. Karena kan dia komisi fatwa terus kan. Di MUI komisi fatwa? Iya, terus dia Dewan Syariah Nasional. Oh, Dewan Syariah Nasional. Jadi memang keilmuannya itu yang fokusnya di usuluddin. Ya cuman kalau bikin syair bagus. Jadi kan orang jarang yang bisa bikin syair. Dia ngomong syair. Tapi syair-syairnya banyak. Ada karyanya. Bukan itu. Cuman kalau lagi ngomong. Oh, lagi ngomong memang itu logatnya. Nah terus suka ngarang lagu. Oh, suka ngarang lagu. Iya. Ada lagunya? Ada. Oh, ya ada. Pokoknya lagu-lagu yang kita bacakan untuk lagu Mars rata-rata karangan Buya. Oh gitu. Jadi orangnya juga memang seninya tinggi gitu. Kadang-kadang Jadi Buya Saipudin Amsir ini ada seni, ada keilmuan, zikirnya. Zikir juga ada. Oh, kuat itu zikirnya. Makanya dia punya ilmu yang macam-macam karena memang riyadhahnya banyak dari masih muda gitu. Ilmu mantik punya nggak? Ya kan dia ahli mantik. Jadi orang-orang belajar mantik kayak nih ada dosen orang Korea. Ternyata dulunya mahasiswa Buya waktu di UIN. Badra, kenapa kamu profile picture-nya itu ada bapak jenggot-jenggot itu? Itu bapak saya. Hah, kamu anaknya ini? Itu guru mantik saya. Jadi Buya itu terkenal sebagai guru mantik. Oh, Buya Saipudin Amsir ini terkenal sebagai guru mantiknya Betawi. Ini catatan khusus ya. Jadi Buya Saipudin Amsir ini ahli mantik. Karena ilmu mantik itu jarang orang punya. Ya, karena ilmu mantik ini bisa memprediksi, bisa menduga. Itu ilmu mantik, jarang orang bisa. Nah, ternyata ini nurunin nggak kan? Kalau orang tahu saya ahli faraid. Faraid itu apa tuh? Ilmu apa? Waris Islam, bagi-bagi warisan. Ahli waris. Ngeliat kenapa berantem. Fikih ya. Iya. Intinya kalau ditanya keilmuan, Buya apa aja bisa. Baca begini bisa, tapi kalau masalah yang begitu bilang, udah lu nggak usah megang yang begituan. Lu jadi orang bener aja, jadi orang baik, jadi orang soleh dan lain-lain. Nggak usah. Memang mengajarkan kepada anaknya, janganlah belajar ilmu-ilmu yang macam-macam, yang pasti aja. Nanti ada waktunya, karena Buya kan ngajarin hizib, ngajarin segala macam. Tapi akan ada waktunya, karena kayak ibu saya tuh pengamal hizib yang udah istilahnya udah levelnya udah tinggi. Menurut saya ya levelnya udah tinggi, puasanya udah banyak. Nah yang ngajar itu siapa? Buya, karena ibu saya kan muridnya Buya di Asyafiyah, di pesantren Asyafiyah.
Gitu. Artinya memang ada saatnya Buya ini mengajarkan ke seseorang, ini aja, ini praktekkan, ini amalkan. Iya, jadi Buya milih ilmu ini cocoknya buat ini. Nggak semua orang akan dikasih keilmuan itu. Cuman kalau ke anak-anaknya lebih banyak kepada syariatnya. Syariatnya aja. Yang inilah belajar yang ilmu yang normal. Iya, yang normal-normal aja. Nanti akan ketemu pada masanya. Karena kan kita udah dibekali apa yang mungkin ada orang yang pencariannya masih panjang. Kita mungkin karena udah dikasih tahu duluan kisi-kisinya, jadi lebih cepat nemunya gitu. Itu ijazahnya atau apa? Ijazah. Nanti akhirnya kita nemu sendiri. Enggak, Maksudnya ada tata caranya. Ada tata caranya. Ngasih taunya. ada teorinya ya. Iya gitu. Luar biasa ya Buya ini. Nah, Buya mungkin punya apa namanya, anak-anaknya ini punya gambaran Buya ini seorang bapak ya terhadap anak-anaknya itu seperti apa tuh? Yang pasti sayang ya, sayang. Tapi di satu sisi Buya sedang mengajarkan kita. Jadi prinsip beliau sebagai guru itu nggak cuma buat muridnya. Kan banyak orang tua yang hebat di luar tapi tidak hebat di dalam. Sehingga meninggalkan anak-anak yang lemah, yang tidak bisa memimpin. Tapi saya melihat Buya, mungkin karena Buya hidup bukan dengan orang yang makan dengan sendok emas istilahnya, dari susah. Jadi saya nggak tahu tuh kalau misalnya Buya taunya ini. Saya nggak tahu, saya cuma diajarin naik angkot, kursus, belajar yang capek, fasilitas nggak mewah. Maksudnya kita nih di tempatnya itu. Dan ketika kita tahu kesederhanaan. Terus kalau kita mau tahu sesuatu, Buya nggak langsung ngasih jawaban. Nih buku. Jadi orang tua kan kalau oleh-oleh ayo jalan-jalan, kita tuh dikasihnya bawa buku, ensiklopedi, lu baca. Oh, jadi ngasih kail ibaratnya. Orang tua ngasih kail bukan ngasih ikannya. Jadi kita itu yang diajarkan ya. Dari masih kecil kita dipaksa untuk baca. Cuman kan ada yang saya juga menerapkan itu karena anak sulit, karena kan zamannya berbeda. Mungkin punya konsep. Misalnya saya tidak sepakat dengan suami dari beberapa tentu, tapi saya tidak menemukan itu pada Buya. Buya itu benar-benar apa ya, pendidik lah. Kan kalau guru itu, kalau kata guru saya almarhum Prof Mubarok, guru itu yang menunggu gaji. Tapi kalau pendidik, dia tidak menunggu kapan gaji harus diterima, tapi dia mempunyai konsep, mempunyai azam bahwa apapun yang terjadi, orang itu harus menjadi orang baik ya. Kan fungsinya pendidikan untuk membentuk insan kamil. Jadilah orang yang sempurna. Orang yang sempurna tuh yang seperti apa? Yang punya ilmu, yang siap, yang punya leadership. Nah, Buya mendidik kita seperti itu. Nah, masalah nanti kitanya siap atau tidak, itu kan perjalanan waktu yang bisa. Waktu yang akan Tapi intinya dari kami berempat, kami semuanya ujung-ujungnya menjadi guru. Tapi bukan yang apa ya, harus hidup mewah, enggak, biasa aja gitu. Memang Buya Sabil Amsir ini mengajarkan ya nilai-nilai kesederhanaan. Merasa memang dulu hidupnya sederhana dari kecil. Kepada anak-anaknya juga ada nilai-nilai kesederhanaan yang disampaikan. Ustazah, tadi banyak karya-karya yang ditinggalkan. Buya Saipudin juga ada meninggalkan pesantren ya, atau majelis atau apa gitu. Iya, ini Ma'had Ali Zawiyah Jakarta. Ma'had Ali Zawiyah Jakarta. Itu pesantren ya? Jadi basicnya pesantren. Cuman kita buat ini supaya banyak ya, namanya di Jakarta kan agak sulit ya, karena nggak punya akar yang terlalu dalam lah. Ini hari Sabtu Ahad. Nah, yang ngaji di sini adalah para guru pesantren, orang-orang DKM, orang-orang yang baru mau belajar. Kita tidak mengambil idealnya Ma'had Ali seperti apa, karena Ma'had Ali yang ideal itu kan memang harus lulusan pesantren yang pintar baca kitab. Kita memahami konteks pluralitas masyarakat Jakarta. Intinya ketika mereka mau ngaji, mau mengambangkan, tapi basicnya kita adalah kitab kuning. Jadi mereka pelan-pelan mau belajar kitab kuning, mau belajar dakwah, supaya ketika menyampaikan jangan cuma bisa ngaji lekar doang dong, jangan kitabnya itu doang, tapi meningkat. Nah, masuknya di sini. Oh, gitu. Tapi kita istilahnya kita ngaji, tapi ada kurikulumnya. Tapi ya modelnya kayak kuliah, tapi nggak kuliah banget, intinya jadi ngaji. Kitab kuning ya. Dan kita ngatamin kitab terus. Dan ini setiap minggu. Sabtu Ahad. Mereka bisa 4 tahun, bisa 3 tahun kuliahnya. Fokus. Oh, jadi ini ada lembaga seperti lembaga pendidikan ya? Iya, pesantren lah, cuma Sabtu Ahad doang. Sabtu Ahad ya.
Jadi masyarakat juga bisa ikut ngaji di sini. Bisa. Bisa. Cuman harus kalau misalnya memang ma'had alinya harus yang terdaftar. Maksudnya ya kayak daftar sekolah gimana Iya, sih? iya, 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 iya. Ya memang ya rutin dan terprogram, selesai mungkin ya ada Berharapnya setahun, 2 tahun ya, gitu ya. semacam pengkaderan ulama. Cuman kan kalau misalnya maaf ya, di sini kan ada yang kayak di Kodi, DMI. Iya, Mereka itu kan cuma singkat-singkat. iya. Nah, kalau kita ini beneran dalam gitu. Sampai Jadi hatam lo lah. pengennya Hatam sampai lah kitabnya. Kitabnya aja bukan berapa halaman Iya, iya, doang. iya, Kitabnya iya. hatamin Oh, gitu. itu konsepnya ya. Jadi ini bagus dan jarang ada ya. Di Alhamdulillah. Jakarta ini lembaga pendidikan yang konsentrasi sama satu kitab ya. Sampai hatam, artinya itu kitab sampai selesai. Dan banyak kitabnya setahun. dan tuh. banyak kitabnya di sini. Setahun berapa kitab gitu yang dihatamkan. Sabtu Minggu rutin. Berbayar? Bayar. Berbayar Kalau ya? S1 150.000, Hmm. kalau S2 350. Tapi harus beli kitab di sini. Ya, beli kitab di sini. Dan gurunya pun langsung. Gurunya banyak ulama-ulama Oh, ya. bukan saya doang, banyak. Oh, banyak guru-guru Intinya ya. semua kita ya bukan ahli kitab, Iya, ahli iya. kitab ya udah. Ahli kitab, alhamdulillah. Nah, Buya waktu hidup mungkin ada keinginan, ada apa yang belum tercapai atau pernah dengar gitu ya, Buya misalnya nanti Pengen apa pengen gitu. apa, mungkin bisa disampaikan ya. Kalau Buya sih bilang sama saya, Buya pengen punya pesantren. Jadi dari dulu misalnya ada orang wakafin, Buya tuh takutnya nggak bisa amanah dalam wakaf. Padahal dari dulu banyak mau kasih pesantren mau apa. Jadi selama ini yang kita punya masjid di mana-mana itu bukan wakaf orang, wakaf kita sendiri. Ini semuanya ini wakaf kita sendiri. Wakaf yang di sana di mana-mana yang kita punya itu punya sendiri. Jadi Buya takut kalau misalnya dikasih amanah sama orang, Buya nggak bisa jalanin. Karena banyak banget kan orang ya akhirnya keturunannya kan nggak berkah. Nggak berkah. Selalu bilangnya Buya pengen punya pesantren, Buya pengen punya pesantren Quran. Tapi ya Itu sejak masih masih hidup, masih seger gitu ya, udah pengen udah ngungkap, lama pengen punya pesantren. Tapi sampai maksudnya kan Allah ngasih ujian kan beda-beda. beda. Iya kan? Nah terus intinya yang terakhir yang saya paham itu Buya pengen punya pesantren. Kalau nggak di kamu, mungkin di anak kamu. Tapi Buya pengen, tapi dengan nama kita nih yang kita punya. Tapi kan Allah alam itu kan takdir Allah kan. Kira-kira terinspirasi dari gurunya sebelumnya kali, mungkin dari mualim Safi. Pemahaman kita memang seperti itu. Tapi kan pesantren itu kan berjalan. Nah kalau misalnya ngikutin model yang klasik, mungkin kita akan kehilangan tempat karena kita di Jakarta. Iya, iya. Tapi kalau misalnya dengan model kayak gini kan orang menganggap, Ustazah udah enak. Padahal kan dia nggak tahu kita capeknya Iya, gimana. iya, iya. Nah itu satu. Yang kedua, Buya selalu bilang gini, why not to be the best? Kalau Apa tuh? bahasanya orang Iya, Puan Manggis, maksudnya ya biar paham kan penonton kita deh. kenapa tidak menjadi yang terbaik? Karena orang-orang baik, karena orang-orang baik itu udah banyak. Kenapa cuma menjadi orang baik? Kenapa tidak menjadi orang yang terbaik? Iya. Maknanya nih dalam. Jadilah orang yang baik, bukan Jadi orang yang terbaik. Jangan cuma jadi orang baik. Orang baik ya. udah kebanyakan. Udah banyak. Maka yang terbaik. Terbaiknya mungkin karena dulu saya masih sekolah, jadinya selalu jadi yang terbaik gitu. Jangan jadi orang biasa aja. Orang biasa udah kebanyakan. Tuh, pesan dari Buya itu pada kita, tetangga kita, kawan kita baik, tapi kita berusaha menjadi yang terbaik dari Yang semua. teman kita, sahabat kita, apa kita. Itu pesannya. Kalau kita mau berhasil, mau ya dinilai oleh orang. Apa tadi? Yang terbaik. Nah, Ustazah, Buya terakhir dalam hidupnya itu kan kondisinya dalam keadaan sakit ya. Sakit. Tapi tetap mengajar ya. Jadinya Buya waktu itu lagi ke Eropa Timur. Jalan-jalan, Buya sih udah ngomong sama saya, Buya sakit, tapi umi saya udah daftar segala macam. Nah, jadi ketika dalam perjalanan di Eropa Timur itu, Buya ngedrop, akhirnya sampai harus 1 bulan di luar negeri. Dirawat, itu harus pasang ring. Wah pokoknya kita udah habis-habisan lah itu. Pulang, dan 1 bulan juga di rumah sakit. Jadi sebelumnya memang udah mondar-mandir kan rumah sakit.
pulang, ntar balik lagi, pulang balik lagi. Tapi kalau itu kan Buya pengen ngajar, kalau ibu saya cerita terus jamaah-jamaah gimana umat kalau Buya nggak ada, ya bukannya berarti dia ini nabi, bukan ya, tapi dia memikirkan tentang majlis taklimnya, jamaahnya, karena itu orang nggak pernah berhenti untuk datang gitu kan. Kemarin aja terakhir Buya yang Buya wafat itu kan sampai 40 hari kita ngadain terus-terusan. Terus apa namanya, karangan bunganya aja saya hitung ada 600 lebih waktu Buya wafat itu, sampai ke jalan-jalan itu. Yang ziarah masih rutin ya? Ziarah masih rutin ini. Bahkan ada orang-orang yang nggak kita kenal, kadang-kadang di luar negeri juga ada yang kesini. Untuk saya kan nggak tahu, cuman saya belajar gini. Kalau dari guru-guru kami itu, kalau ulama sholawat, ulama tahlil, ulama zikir-zikir, mereka akan terus dikunjungin, nggak pernah berhenti. Tetapi kalau ulama ilmu, mereka tidak banyak dikunjungi karena ilmu mereka sudah banyak, udah nyampe untuk amal jariahnya itu, mendoakannya itu. Gitu. Jadi kalau ditanya setiap pekan pasti ada seminggu itu pasti berapa kali. Apalagi kalau menjelang mau puasa dan lain-lain. Itu dari mana-mana yang saya nggak kenal. Terkadang gini, ada dengar cerita nggak? Orang berziarah itu ada maksud, misalnya gini. Saya harus ke makam itu biar nanti anak saya pinter, ada gitu, suka dengar gitu. Kalau itu memang kita pahami itu ya, maksudnya kita percaya itu dan kita pelajari itu. Tetapi kalau yang misalnya khusus datang ke sini, saya juga nggak begitu paham karena kan saya belum tentu ketemu. Nggak interaksi ya. Cuma ada orang-orang yang pas Buya wafat nggak pernah kenal saya, nggak pernah kenal Buya, tapi tahu-tahu nomor saya, Ustazah saya dimimpikan datang ke Buya, didatangi oleh Buya. Padahal dia nggak kenal Buya, nggak kenal saya, tiba-tiba akhirnya cari informasi. Dan itu banyak yang WA ke saya, yang akhirnya mencari saya siapa. Artinya Buya ada di sini, ya nemuin jamaah, kan nemuin apa ya kan, kalau bermimpi itu kan memang nemuin. Iya, tapi kan mereka sebelumnya nggak pernah kenal Buya, nggak pernah dengar Buya, tapi tahu-taunya dimimpikan ketemu Buya gitu. Akhirnya mencari tahu lah siapa kayak Saifuddin Amsir gitu. Itu sih yang saya, beberapa orang tuh datang ke saya. Terus saya kan ya organisasi saya macam-macam. Cuman bilang gini, Ustazah, Buya pesen. Nah itu tuh kalau saya udah dengar Ustazah, Buya pesen, karena ya mereka ketemulah. Ustazah harus. Di antaranya apa tuh pesennya misalnya? Saya harus melanjutkan ini. Semoga ya pesannya itu ya tadi juga ya. Pagi tadi Ustazah maunya apa, ini. Terus Buya yang milihin, katanya Ustazah jangan terlalu fokus sama yang lain, fokus sama zawiyah ya aja. Allah, artinya memang Buya masih ada, Buya ngawasin anaknya, keturunannya, dijagain, ngejagain, memberikan saran. Mungkin ya nggak langsung lewat orang lain. Artinya ini sebuah karomah. Karomahnya ya baik buat keturunannya, ada pesan apa lewat orang lain. Ya bisa dianggap Buya ini ya waliullah, ya, karena masih mau menjaga, memberikan amanah ke keluarganya, ke anaknya untuk meneruskan. Karena Buya punya cita-cita, ya ada pondok pesantren, jamaahnya terus mendoakan dan lain sebagainya. Ustazah mungkin bisa disampaikan pemikiran atau ke jamaah podcast kita soal Buya Saifuddin Amsir, yang mungkin ya ada orang yang Buya itu kayak apa, mungkin ya bisa diluruskan, mungkin ya kalau mau ada yang mau diluruskan, atau ada amanah nih dari Buya buat masyarakat Jakarta misalnya apa dalam hal ibadah atau dalam hal apa, bisa disampaikan sebagai penutup. Iya, kebetulan saya juga melanjutkan Buya, saya ceramah, saya majlis taklim, saya dosen juga, menulis juga, aktif menulis. Saya tidak kalau misalnya ini umum sih ya, bukan harus Buya, cuman ini yang saya pelajari dari Buya, bahwa hidup itu harus capek. Buya selalu bilang hidup harus capek. Nggak boleh nggak capek, santai. Nggak boleh ini, karena capek aja belum tentu berhasil gitu, apalagi nggak mau capek. Itu satu. Yang kedua, jangan berharap kalau misalnya dengan wirid-wirid tertentu kita mencapai apa.
kita zikir karena pengen Allah aja. Nanti Allah yang akan ngasih Jangan jalan. salah ya dalam berzikir. Jangan salah dalam berzikir, jangan salah sampai niat. Karena orang itu kapasitasnya beda dan nanti mereka itu hidup itu berproses loh. Kita nggak bisa justifikasi seorang langsung pasti seperti ini. Dan dari berbagai macam orang-orang jamaah yang saya temui, Buya, walaupun ada sebagian orang menganggap Buya luar biasa, tapi Buya tidak pernah menganggap diri Buya itu hebat gitu. Jadinya teruslah jadi orang biasa saja. Tidak perlu kita membuktikan pada seorang siapa kita, karena nanti Allah yang akan menunjukkan. Kan cerita-cerita baik itu bukan ketika kita masih hidup, tapi seberapa besar asar yang ditinggalkan oleh seorang itu baru tampak ketika dia sudah wafat. Dan alhamdulillah murid-murid Buya terus sering berjamaah, datang segala macam, walaupun ada yang tidak. Tapi ibu saya terutama ya melihat nanti keberkahannya itu akan berbeda ketika dia masih menyambung dengan gurunya ketimbang dia yang sudah memutus silaturahim seperti itu. Intinya saya diamanatkan tidak harus menjadi orang yang harus ada ini, ada itu, ada segala macamnya, tetapi jadi orang bermanfaat. Ya, kita jangan minta sama manusia, karena minta sama manusia itu capek. Tapi kan mintanya sama Allah aja. Langsung ya. Itu pesan dari Ustazah. Semoga podcast ini bermanfaat. Amin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.